Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Pada video kali ini, aku mau bikin budgeting untuk para remaja yang belum berkeluarga, khususnya buat diri aku sendiri, supaya aku bisa menabung dengan uang bulanan yang sangat-sangat cukup nominalnya. Jadi sebelum itu aku mau cerita sedikit tentang pengalaman aku dulu, bahwa aku dulu itu anak kos ya di perantauan. Jadi aku dulu ngekos sama kakak aku untuk menyelesaikan studiku. Nah, jadi per bulan itu aku dapat kiriman 1 juta untuk keperluan sehari-hari dan keperluan kuliah juga. Nah, jadi pada video kali ini kiriman dari orang tua aku masukin ke income ya, atau pendapatan. Jadi ibarat kata pendapatan aku 1 bulan 1 juta ya. Nah, jadi di sini aku pakai rumus 20 tambah 50 tambah 30. Nah, jadi menurut aku rumus ini sangat mudah digunakan karena nantinya aku pengen bikin tentang detail dari 20 itu untuk apa, 50 itu untuk apa, dan 30 itu untuk apa gitu. Jadi di sini aku bakalan bikin 20 itu sebagai 20% dari uang 1 juta. Nah, itu aku khusus untuk tabungan ya teman-teman. Jadi aku masukkan ke tabungan dulu 200.000. Nah, kemudian yang 50 tambah 30 itu ibarat kata ada 80% itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini kenapa aku cuman menyisihkan 20% buat tabungan, yakni 200.000 dari 1 juta tadi. Alasannya itu karena aku punya harapan di kehidupan masa yang akan datang itu menjadi yang lebih baik lagi dengan perubahan-perubahan kecil dari diri aku sendiri. Jadi menurut aku hemat itu pangkal kaya. Nah, jadi peribahasa lama yang akan tetap aktual dan relevan sampai kapanpun. Yang memiliki arti untuk menjadi sukses dan kaya, aku harus bisa berhemat, tidak boros, dan bijak menggunakan uang. Nah, jadi balik lagi ke rumus yang aku bikin. Jadi di sini 20 tambah 50 itu ibarat kata kan 80%. Nah, ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk uang makan aku menganggarkan 20.000 dikali 30 hari. Jadi totalnya itu 600.000 per bulan. Jadi untuk anggaran per bulan itu 600.000 cukup, tidak cukup, harus cukup untuk membeli lauk pauk selama 1 bulan. Kemudian untuk transportasi atau untuk keperluan membeli pulsa, aku menganggarkan 200.000 per bulan. Nah, jadi setiap aku ke kampus itu perlu bensin yang harus aku isi. Nah, jadi di sini aku menganggarkan 200.000 aja per bulan. Cukup tidak cukup, pokoknya harus cukup. Kalau misalkan mau jalan, ya bisa aja jalan misalkan 1 minggu itu 3 kali atau 4 kali sambil mengerjakan pekerjaan kuliah di luar. Nah, jadi kalau dihitung-hitung total kebutuhan pokok aku itu ada sekitar 800.000 rupiah dan aku masih bisa menyisihkan 200.000 rupiah. Nah, jadi menurut aku sedikit banyaknya penghasilan atau pendapatan yang aku dapetin dalam 1 bulan, aku harus bisa menyisihkan sedikit dari uang itu. Tidak ada kata terlambat untuk menabung, walaupun artinya semakin kita menunda untuk menabung, maka menurut aku semakin besar juga nominal yang harus dialokasikan. Jadi agar rajin menabung dan menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari gaya hidup, konsistensi adalah kata kuncinya. Jadi mulai sekarang ayo teman-teman, untuk para remaja yang belum berkeluarga khususnya, mari kita sama-sama bikin budgeting income atau pendapatan per bulannya supaya kita itu bisa menganggarkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk transportasi, untuk kebutuhan pulsa, dan khususnya untuk makan. Dan selain itu juga kita bisa menyisihkan sedikit rezeki yang kita dapatkan untuk menabung supaya masa depan kita juga punya tujuan dan punya impian yang sangat cemerlang.
So buat teman-teman kalau ada permintaan untuk dibikinkan video tentang budgeting, baik itu pendapatan yang 1 juta atau yang 500.000 per bulan, bisa tulis aja di kolom komentar karena kita akan bahas sama-sama tentang anggaran apa aja yang bisa kita lakuin dan kita juga bisa menyisihkan dari uang yang kita dapatkan. Oh ya teman-teman, sebelum aku menutup video ini, aku juga pengen ngasih sedikit informasi mengenai budgeting. Nah, budgeting sendiri itu menjamin keuangan di masa depan kita ya. Jadi kita nggak perlu merasa terbebani karena setiap uang yang kita dapatkan harus kita hitung anggarannya. Karena tujuan dari uang yang kita hitung itu bisa menjamin kondisi finansial di masa depan kita. Dan dengan demikian juga kita ataupun anggota keluarga lainnya itu tidak perlu khawatir bila ada kejadian tertentu di masa mendatang yang perlu ditangani. Seperti tadi contohnya, itu kan aku menganggarkan uang 1 juta. Nah terus setelah dihitung-hitung total kebutuhan pokoknya itu 800.000. Dan di situ aku masih bisa menyisihkan 200.000. 200.000 ini bisa aku tabung dan juga masuk ke dana darurat apabila suatu saat nanti aku memerlukan dana yang secara mendesak. Nah, selain itu juga ada salah satu serunya memiliki anggaran keuangan. Di sini bagi aku pribadi serunya memiliki anggaran keuangan itu kita bisa memperingatkan diri sendiri ya. Jadi contohnya aku memberi peringatan kepada diriku sendiri bahwa aku harus mengurangi biaya untuk belanja kebutuhan pribadi. Nah, jadi dengan adanya anggaran yang telah aku buat untuk 1 bulan ke depan, aku bisa lebih memilih barang mana yang harus aku beli dan barang mana yang bisa aku tunda. Oke, cukup sekian dari video aku ya teman-teman mengenai budgeting hari ini. Jadi semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan juga semoga teman-teman bisa melakukan budgeting untuk keperluan pribadi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.